to Smart Generation Class. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan soal cerita tentang peta menggunakan titik koordinat Kartesius. Nah, buat kalian yang belum tahu atau belum paham apa titik koordinat Kartesius, kalian langsung aja cek linknya di draft box kita. Di situ udah kita cantumin link di video sebelumnya tentang titik koordinat Kartesius. Berhubung banyak banget yang nanya-nanya, kenapa sih kita harus mempelajari titik koordinat Kartesius? Emangnya apa tuh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di video kali ini kita akan membahas masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan titik koordinat Kartesius. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Soalnya adalah Anggi dan teman-temannya akan melakukan kerja kelompok di rumah Tira. Ia berjalan dari rumahnya di titik 0,0 menuju rumah Nanda ke arah timur 2 km dan ke arah utara 3 km. Kemudian dari rumah Nanda mereka menuju rumah Wina dengan berjalan sejauh 2 km ke arah utara dan 7 km ke arah barat. Sesampainya di rumah Wina, mereka mengajak Wina untuk menuju rumah Zey terlebih dahulu sebelum ke rumah Tira. Mereka berjalan menuju ke arah barat sejauh 2 km dan ke arah selatan sejauh 9 km. Setelah mereka sampai di rumah Zey, mereka pun mengajak Zey menuju rumah Tira untuk belajar kelompok. Mereka berjalan 13 km ke arah timur dan 2 km ke arah utara. Sesampainya di rumah Tira, mereka pun melaksanakan belajar kelompok. Nah, pertanyaannya adalah, atau tugasnya, buatlah peta perjalanan mereka menggunakan koordinat Kartesius. Nah, ini dia koordinat Kartesiusnya. Karena di dalam soal tadi itu ada tentang arah mata angin, ada barat, timur, utara, selatan. Maka di sini kita juga akan buat barat, timur, utara, dan selatannya. Oke, seperti ini. Untuk yang atas kita buat utara, yang bawah selatan, yang kanan yang kiri itu barat, yang kanan adalah timur. Indah arah mata anginnya seperti itu. Oke, kita masuk ke soalnya. Oke, sebelum lanjut kita mengerjakan soalnya, ada tips yang harus teman-teman tahu. Kalau kita mengerjakan soal cerita, jadi soal cerita itu, semua soal cerita itu ada clue-nya atau kata kuncinya. Jadi nggak semua kata, nggak semua angka yang ada dalam soal cerita itu adalah cara mengerjakan atau itu kuncinya untuk mengerjakan, itu enggak ya. Jadi ada kata-kata yang hanya sebagai pengantar saja, bukan sebagai clue atau kata kunci dari cara mengerjakannya itu. Seperti itu ya teman-teman. Itu harus diperhatikan banget tuh, jangan sampai kita salah. Kadang-kadang tuh banyak yang salah tuh seperti itu. Bukan itu yang dimaksud, tapi dia tuh ke situ mengarahnya. Nah, makanya harus diperhatikan betul bagaimana soal cerita itu, kita ikuti alur ceritanya. Baru kita jawab soalnya satu persatu. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke soal yang akan kita bahas yang tadi. Saya baca dulu soalnya ya. Kalimat pertamanya adalah Anggi dan teman-temannya akan melakukan kerja kelompok di rumah Tira. Nah, itu tuh hanya kata pengantar ya teman-teman, itu bukan cara mengerjakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimatnya ia berjalan dari rumahnya di titik 0,0 menuju rumah Nanda ke arah timur 2 km dan ke arah utara 3 km. Nah, di kalimat kedua ini itu kita sudah mulai diarahkan untuk mengerjakan soal. Di situ sudah mulai diarahkan bahwa rumah dari si Anggi tadi adalah rumah titik 0,0. Kemudian dia menuju ke rumah Nanda ke arah timur 2 km dan ke arah utara 3 km. Jadi angka yang ada dalam koordinat itu kita ibaratkan sebagai kilometer. Jadi yang pertama kita ke arah timur dulu 2 km. Berarti kita melangkah ke arah timur ke sini itu 2 langkah ya, karena 2 km. Itu pertama ke angka 1, kemudian ke angka 2. Selanjutnya adalah ke arah utara atau ke atas. Itu sebanyak 3 km. Berarti kita 3 langkah ke atas. Ke sini ya, 1, 2, dan 3. Berarti di sini titik rumah Nanda. Kalimat yang ketiga yaitu
Kemudian dari rumah Nanda mereka menuju rumah Wina dengan berjalan sejauh 2 km ke arah utara dan 7 km ke arah barat. Berarti dari titik rumah Nanda kita berjalan lagi ke arah utara sebanyak 2 km, berarti 2 langkah, itu 2 angka, ke sini kemudian ke sini, dan 7 km ke arah barat. Nah, berarti ke arah kiri sini ya, itu sebanyak 7 langkah karena 7 km. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti di sini. Nah, ini adalah titik dari rumah Wina. Kalimat yang keempat adalah sesampainya di rumah Wina, mereka mengajak Wina untuk menuju rumah Zai terlebih dahulu sebelum ke rumah Tira. Nah, kalimat ini tuh sebenarnya nggak penting, cuman di dalam soal tuh tidak menunjukkan untuk mengarah ke jawaban. Hanya saja itu sebagai kalimat pengantar atau kalimat perantara supaya bahasanya, kalimatnya nantinya dalam soal itu tidak rancu. Jadi ada bahasa-bahasa pengantar dalam soal cerita ini seperti ini. Nah, kalimat yang kelima yaitu mereka berjalan menuju ke arah barat sejauh 2 km dan ke arah selatan sejauh 9 km. Ini sudah mengarah ke jawaban nantinya. Jadi mereka itu dari rumah Wina berjalan ke arah barat sejauh 2 km, berarti ke sini itu 2 langkah, 1, 2, kemudian ke arah selatan nih ke bawah, berarti ke bawah sebanyak 9 km, berarti 9 langkah ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, di titik ini adalah titik di mana rumah dari Zai berada. Kalimat keenam yaitu setelah mereka sampai di rumah Zai, mereka pun mengajak Zai menuju rumah Tira untuk belajar kelompok. Nah, kalimat ini juga kalimat pengantar, kalimat pelengkap dalam soal cerita. Tidak menunjukkan itu jawaban, menunjuk ke arah jawaban daripada soal. Lanjut soal kalimat ke-7 yaitu mereka berjalan 13 km ke arah timur dan 2 km ke arah utara. Jadi mereka dari rumahnya Z tadi berjalan lagi menuju rumah Tira, yaitu ke arah timur dan ke arah timur 13 km. Berarti jalan 13 langkah ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 2 km ke arah utara. Berarti ke sini 2 km, berarti 2 langkah, 1, 2. Nah, ini adalah titik rumah dari Tira. Nah, di sini sudah terlihat ya bentuk peta perjalanan mereka. Dan di kalimat terakhir di situ ada sesampainya di rumah Tira, mereka pun melaksanakan belajar kelompok. Nah, ini adalah kalimat penutup. Kalau yang Anggi dan teman-teman akan melaksanakan kerja kelompok tadi, itu adalah kalimat pembuka daripada soal. Dan ini terakhir tadi adalah kalimat penutup dari soal tersebut. Nah, sudah selesai mengerjakannya. Terlihat kan peta perjalanan mereka seperti apa, dan perjalanan seperti ini lebih mudah kalau kita pakai sistem koordinat kartesius seperti itu. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai cara menyelesaikan soal cerita tentang peta menggunakan sistem koordinat kartesius. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat ya. Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian atau ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka semua bisa nonton dan mendapatkan ilmu baru, dan supaya YouTube channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum.